Oke, berarti aku ceritain dulu ya, kok aku tuh sebenarnya dari mana asalnya gitu ya. Asalnya aku tuh sebenarnya lahir di Jakarta, terus sampai kelas 3 SMP itu di Jakarta. Habis itu setelah itu mama papaku ceritanya di Jakarta itu bangkrut. Akhirnya kita sekeluarga pindah ke Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, selama setahun. Jadi pas aku kelas 1 SMA, ceritanya lagi mama papaku lebih bangkrut lagi dan akhirnya mereka harus ke Pontianak. Nah, karena aku punya dua adik dan kita semua masih sekolah, kalau aku sampai pindah ke Pontianak, kemungkinan besar aku akan berhenti sekolah. Karena waktu itu memang papaku udah bilang nggak sanggup lagi untuk sekolahin. Akhirnya aku ngambil keputusan buat sekolah di Sampit aja dengan cara minta keringanan orang tidak mampu karena emang nggak bisa bayar sekolah ke pastor. Dulu aku tuh sekolah di sekolah Katolik, cuman dulu aku belum kenal Tuhan dulu. Sebelum itu aku bukan agama Kristen ceritanya. Nah, di sini juga perjalanan kenal Tuhan. Nah, habis aku sama papaku udah pindah ke sana, akhirnya kan aku sendirian di Sampit itu tanpa keluarga yang ngebantu. Di situ aku akhirnya kenal Tuhan gitu loh kok. Aku tinggal di asrama, dan itu ngewajibin tiap hari harus ke gereja. Nah, ada masanya waktu itu aku ceritanya kakek aku itu meninggal di waktu waktu di Pontianak dan aku nggak bisa berangkat karena nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Nah, yang kayak gitu-gitu yang akhirnya tuh akhirnya aku kenal Tuhan itu siapa, terus kenapa aku dikasih masalah kayak gini. Mungkin itu karena Tuhan tuh sayang sama aku biar aku tahu, oh aku punya Bapa yang di sorga kayak gitu. Habis itu selama selama tinggal di Sampit itu aku jualan online shop, pokoknya jualan semuanya. Jadi aku bisa lulus SMA itu karena usaha jualan macam-macam itu yang kayak karena itu kepepet, jadi itu yang nempa sendiri gitu kok. Jadi contohnya misalkan kayak zaman dulu aku punyanya cuman HP, terus kan di Jakarta udah musim Facebook, sedangkan di Kalimantan belum musim Facebook. Uh, aku tahu ada temanku jualan baju, aku save-in semua foto-foto bajunya, terus aku gilirin HP ku ke teman-temanku, soalnya mereka kan belum pakai Facebook ya. Sebenarnya mulainya dari kayak gitu, jualan power bank, terus jualan apa ya, pokoknya semua hal lah. Intinya singkat cerita sampai aku lulus. Habis aku lulus aku tuh nggak mau kuliah karena aku tahu, bukan nggak mau kuliah, aku mau kuliah tapi aku tahu aku nggak bisa kuliah karena nggak punya uang kan. Akhirnya nggak sengaja ketemu di Twitter kalau ada kampus murah di Jogja. Habis itu akhirnya kontak sama mama bapak kayak aku kayaknya bisa kuliah nggak ya. Karena kampus itu di tahun 2013 cuma 500.000 biaya pangkalnya dan itu kayak nggak mungkin gitu. Akhirnya berangkatlah ke Jogja. Di Jogja mulai dari nol. Jadi di Jogja itu pertama kali cuma bawa satu koper sama ngekos di kosan yang harga 250.000 per bulan. WC-nya di luar. Pokoknya nggak punya apa-apa sama sekali. Apalagi di zaman itu nggak ada namanya Grab, nggak ada yang namanya Gojek. Kemana-mana jalan kaki. Mau apa-apa naik Trans Jogja kan dulu. Dari kosan aku ke Trans Jogja aja harus jalan kaki sekilo. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih jalan tuh sangat nggak mungkin. Terus singkat cerita lagi, akhirnya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja itu sambil jualan juga, sambil event-event kayak jadi SPG, jadi Acer, jadi yang jualan-jualan. Kalau tahu di JC itu aku jualan laptop yang dibayarnya harian, yang jadi salesnya. Pokoknya kayak gitu, apa yang bisa dikerjain deh. Habis itu akhirnya kuliah lah sampai tahun kelima. Itu aku udah jualan tuh mungkin orang cuma tahu berhasilnya di Salamio. Sebelum itu aku jualan kayak di Sunmore yang bangunnya jam 3 subuh, jam 4 subuh berebutan tempat itu udah pernah. Terus kayak cari stand gratis, jualan kayak milkshake, pokoknya minuman-minuman itu udah pernah dan semuanya gagal. Habis itu aku selama 5 tahun itu kan ada keinginan untuk berhenti kuliah karena capek banget. Satu sisi harus cari biaya hidup, satu sisi harus kuliah. Ada waktunya aku kepikiran aku pengen ke Australia, tapi bukan untuk apa ya, bukan untuk jalan-jalan, tapi aku pengen kerja. Tapi itu kan ada persyaratan macam-macam. Pokoknya ada berapa persyaratan, udah tinggal kayak yang terakhirnya tinggal dikit lagi, itu gagal. Terus kayak, oh Tuhan kenapa sih aku tuh nggak berniat macam-macam gitu. Aku kesana bukan buat jalan-jalan, aku kesana buat kerja di luar negeri tuh, untuk kerja biar orang tuaku hidupnya juga lebih enak. Pokoknya aku pengen kayak, aku udah pernah di titik enak dan aku pernah di titik jatuh. Aku tuh cuman pengen
hidupku bisa jadi berkat keluarga dulu deh, itu gagal. Habis itu pernah juga aku pengen jadi driver Grab. Dulu kan lagi musim tuh Grab masuk kan. Betul. Aku punya motor aja tuh nyicil 2 kosku. Kenapa? Karena cicilannya lebih murah kalau atas nama orang Jogja. Nah, waktu itu cicilan motorku itu ceritanya udah lunas. Terus aku karena nggak punya beban lagi, aku tuh mikir aku harus apa ya, karena nggak bisa rasanya kalau ini udah lunas terus aku ya udah gitu. Akhirnya aku pengen ambil mobil, ceritanya pengen ambil mobil tapi bukan buat jalan-jalan, buat jadi driver grab car, go car, pengen kayak gitu. Ini juga lucu banget, aku udah punya tabungan, aku nabung tuh mungkin 1 tahun ada kok, 1 tahun buat DP plus mau jual motor udah tinggal serahin duit, tinggal mau jual, DP juga udah siap. Misalkan kalau dulu itu butuhnya misalkan 100 gitu ya, udah siap 100 gitu, 100. Tapi pas orangnya itu survei ke rumah itu dia naikin jadi 200, maksudnya DP-nya, contoh angkanya kayak gitu. Dan itu akhirnya gagal lagi, padahal tinggal sedikit lagi. Kayak, Tuhan kenapa sih kok aku mau usaha susah banget ya rasanya, kenapa kayak apa, kayak teman-temanku enak banget sih, mereka nggak usah terlalu bekerja keras, mereka hidupnya aman gitu. Sampai akhirnya aku untung banget, kayak aku percaya Tuhan tuh pasti punya waktunya masing-masing gitu. Akhirnya sampailah aku pengen makan salad, terus coba jualan. Intinya bos, singkat ceritanya lagi, aku akhirnya sampai aku bisa dapat poinnya, kayak Tuhan itu ternyata lagi nyiapin kado terbaik buat aku. Coba seandainya Tuhan misalkan kasih aku ke luar negeri untuk kerja, atau cuman buat ngasih ambil mobil, mungkin nggak akan ada salatnya karena aku akan fokus ke situ. Makanya kayak aku sampai hari ini apapun masalahnya, aku tahu Tuhan tuh udah membuktikan itu berkali-kali di hidup aku, dan aku tahu Tuhan tuh pasti punya kado terindah buat kita, cuman timingnya aja yang berbeda-beda gitu. Oh, oke. Keren banget ya. Jadi saladnya ini bukan tiba-tiba hadir ya, tapi lewat sebuah perjalanan, lewat sebuah proses yang panjang ya ternyata ya. Oke, Yola, keren banget ya, tadi dengar ceritamu sangat inspirasi banget. Terus Yola ini apa ya? Kan kamu sekarang sebagai entrepreneur ya. Gimana ya caramu ini bisa membagi waktumu untuk Tuhan, untuk bisnismu, untuk keluargamu, juga untuk teman-temanmu. Melihat kesibukanmu yang sangat padat ini, apa yang kamu lakukan untuk bisa menyeimbangkan itu semua? Aku sebagai manusia biasa tetap apa ya, kok kadang ada lupanya juga, kayak kadang menyepelekan, jadi kayak mungkin karena sibuk jadi nggak ke gereja dan lain-lain. Cuman aku selalu berusaha buat kayak selalu ingat, selalu koreksi diri, apapun yang kita lakuin itu, apapun yang kita dapat hari ini itu karena Tuhan. Jadi Tuhan bisa kasih kita, tapi Tuhan bisa ambil itu. Makanya aku selalu berdoa sama Tuhan, kayak Tuhan tolong ingetin aku kalau aku nih jalannya udah serong, tolong ingetin lagi hal-hal yang kayak gitu. Caranya mungkin aku Tuhan tuh kasih aku rezeki yang sangat luar biasa dan sangat tidak mungkin dulunya. Akhirnya aku selalu berusaha di setiap langkah aku tuh ngelibatin Tuhan, ya mungkin dengan cara selalu kembaliin apa yang sudah Tuhan kasih, selalu kayak nanemin nilai-nilai yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka, ya aku selalu jauhin. Misalkan di setiap bisnis, misalkan contoh terkecil deh, ketika ada persaingan bisnis atau apapun, aku selalu kalau mau ngelakuin sesuatu, ini proses juga sih sekarang, kayak lebih mikir, ini Tuhan seneng nggak ya kalau aku ngelakuin ini bener nggak ya, kayak jadi ada patokan di diri sendiri buat kayak gitu sih kok. Jangan lupa untuk ngawalin hari dengan doa, maksudnya ketika kita mau melakukan sesuatu. Jadi sekarang kalau dulu kayak ngerasa, dulu pernah ada masanya aku ngerasa semua tuh karena aku, sampai berjalan sekarang aku selalu mikir, ketika aku mau ngelakuin apapun, misalkan hal kecil deh, misalkan aku mau buka cabang atau apa, aku kayak berdoa dulu, Tuhan ini boleh nggak ya, kalau boleh tolong dong kasih aku petunjuk. Kalau Tuhan tuh bilang ini boleh, tapi kalau enggak nggak apa-apa, Tuhan kasih tahu juga kalau ada yang terbaik untuk aku nanti. Paling gitu sih kok. Wow, luar biasa ya. Jadi dari hal-hal itu kamu sudah membawa pergumulanmu kepada Tuhan ya. Kalau boleh tahu nih Yola, kamu di dalam bisnis ini itu sudah dari tahun kapan sih ya? Dari 2018. 2018 ya. Oh iya, 2018.
berarti masih sekitar 2 tahun ya kalau sampai Ya, sekarang ya. iya, sekitar 2 Nah tahun. itu kok bisa namanya Salat Nyo itu terinspirasi dari siapa ya dulu itu? Karena panggilan aku Nyoko, cuman gitu doang. Oh, oh jadi panggilannya Nyo, jadi karena jualan salad jadi Salat Nyo gitu ya? Iya, cuman gitu doang sebenarnya. Oh alah ya ampun, ini karena ada yang tanya sih. Ya aku tanyain sekalian. Yola, ini waktu itu kamu ngalami ngalami apa sih ya? Ngalami pergumulan apa sih sehingga kamu kok berani banget ya untuk apa kuliah sambil ngelakuin apa bangun bisnis. Ceritanya juga kok bisa sampai sebesar ini tuh gimana sih? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu jadiin pokok doamu? Kalau kalau misalkan kenapa yang pertanyaan pertama kenapa kok? Sorry. Ini apa kok kamu bisa berani membangun bisnis ini, terus gimana ceritanya kok sampai bisnis ini tuh bisa sampai sebesar ini tuh gimana? Apa yang jadi pergumulanmu dulu, pokok doamu tuh apa gitu? Sebenarnya pokok doaku tuh dulu tuh aku cuman pengen hidup hidup enak ya, pokoknya realistis sih kok. Maksudnya dulu aku pernah di masa orang tua aku tuh jaya gitu, terus tiba-tiba harus jatuh banget yang kayak aku SMA aja, aku bener-bener numpang. Aku punya puji Tuhan tuh kayak Tuhan tuh kasih masalah tapi aku dikasih solusi. Aku numpang dari rumah temenku satu ke satu sampai aku lulus kuliah. Itu kan bener-bener bentuk pertolongan Tuhan. Kalau aku nggak punya teman-teman yang baik, nggak mungkin aku sampai ada di sini hari ini kan. Terus aku pengen banget apa ya, waktu itu orang tuaku juga susah banget, bener-bener susah banget, yang ngerasain tiap hari makan Indomie yang kayak gitu-gitu. Aku pengen orang tuaku bisa hidup enak juga, terus sampai berkembang kayak kenapa aku pengen ini jadi besar, tujuannya cuma satu, pengen jadi berkatnya banyak orang pada akhirnya kayak gitu. Oh, oh oke. Oh, jadi nganu ya, awalnya itu karena keluarga nganu ya, Yola ngelihat keluarga Yola itu butuh bantuan Yola gitu ya. Iya. Terus terus Yola jadi termotivasi untuk membangun bisnis ini jadi lebih besar gitu ya. Wow, keren banget. Yola, apa kalau sampai sekarang ini dalam berbisnis, Yola ini masih membawa nilai-nilai Tuhan seperti apa ya? Yang seringkali dibagikan mungkin ke karyawan, ke rekan bisnis, juga kepada teman-teman yang lain yang ikut berkecimpung dalam bisnis Yola ini. Kalau yang nilai yang aku berusaha bawa, maksudnya gimana ya, kayak nggak enak gitu. Kalau misalkan aku sekarang, yang aku selalu pengen lakuin, aku selalu di setiap bulan apa di setiap bulan aku selalu ngelakuin hal-hal yang memang aku kembaliin ke Tuhan, entah memberikan kayak persepuluhanku tapi dalam bentuk membangun rumah, bedah rumah ataupun ke panti asuhan, terus hal-hal yang lain ya kayak kayak misalnya ke karyawan dan lain-lain ya. Ya berusaha menanamkan Betul. nilai-nilai yang lurus-lurus aja sih kok, karena dunia bisnis itu benar-benar kejam ya, maksudnya banyak banget yang namanya black campaign yang kita harus rasanya bisa ngebales tapi kita nggak bales, hal-hal gitu yang mungkin aku masih sampai hari ini masih aku pegang sih kok. Jadi ketika aku punya pemikiran kayak gini, misal pun aku harus besar, jangan sampai bikin sesuatu yang Tuhan nggak seneng. Kalau misalkan aku harus besar dengan cara kayak gitu, mendingan nggak usah besar, karena percuma kita besar tapi tidak menyenangkan hati Tuhan kayak gitu. Oh, jadi mendingan kecil tapi menyenangkan hati Tuhan daripada besar tapi tidak menyenangkan hati Tuhan ya? Benar. Wah, ini sebuah prinsip yang mungkin buat kita anak-anak muda harus tetap pegang ya. Karena seperti apa yang Yola tadi bilang, dalam berbisnis itu beda ya caranya ya, beda juga jalannya ya. Oke, Yola, ini kan kalau kita cerita tentang salad ini kan banyak pesaing ya sekarang ya, apalagi semenjak tahun 2018 saladnya hadir itu, saingannya itu semakin banyak dan mirip-mirip, bener ya? Itu cara Yola sendiri menyikapi hal itu gimana sih? Apakah merasa tersaingi atau bagaimana? Kalau dulu ya kok gini, saladnya itu kan bisnis pertama aku yang beneran mungkin berhasil di antara usahaku yang aku usahain dari dulu gitu. Dulu aku bener-bener nggak punya kedewasaan berbisnis menurut aku sendiri, karena ada yang sama kok kayak rasanya nggak terima, marah atau apapun gitu. Tapi makin kesini makin belajar kayak
aku mencoba berpikir ambil yang positif. Contoh, misalkan ada orang-orang yang jualan sama kayak aku, ya aku pikir mungkin orang itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang mungkin kalau misalkan orang-orang yang kerja di sana nggak bisa kerja di tempat aku, akhirnya dapat kerjaan di sana. Otomatis mereka juga menciptakan berkat untuk sesamanya. Ya aku pikir aku ambil positifnya untuk kayak gitu aja sih. Yang kedua juga ketika kita punya bukan kompetitor sih, tapi kayak temen-temen lari bareng di tempat yang sama, justru itu malah bagus karena kita akan selalu mencari apa yang bisa kita tonjolin, apa yang selalu bisa kita perbaikin. Jadi enggak, kalau namanya pemain tunggal kita mau jelek juga kayak ya udah, tapi kalau ketika kita punya teman-teman untuk maju bareng, kita akan selalu review, oh ini aku kurang ini, oh aku nih kurang itu, kayak gitu. Dan aku mikir kayak rezeki itu udah masing-masing kok. Tuhan pasti kasih porsinya masing-masing kayak gitu. Gitu ya. Ini kalau aku boleh tanya nih ya, Yola ini ngerasa ini sudah di puncak tertinggi Yola atau belum ya? Sekarang ini dalam berbisnis dengan, oh enggak. Enggak. Masih banyak, jauh banget kok yang lebih hebat-hebat. Oh gitu ya, menurut Yola gitu ya. Oh oke sih. Terus kalau kayak gitu, ini aja lah ya. Ini kan bagiku, sorry. Ini kan kalau bagi kami mungkin anak-anak muda kan ini ngelihat Yola ini kan sosok yang sangat inspirasi ya, sosok yang sangat benar-benar jadi panutan anak muda. Nah, ini juga bisa mencapai bisa mencapai titik ini juga kan ini sebuah perjalanan panjang ya, prosesnya dilewati dengan naik turun jatuh bangun. Nah gitu. Ada nggak ya Yola kira-kira pelajaran yang penting atau nilai-nilai yang masih Yola ingat sampai sekarang yang baik itu dari sisi kerohanian maupun dari sisi prinsip Yola sendiri dalam menjalankan bisnis ini? Yang inti yang aku dapetin sampai aku punya salatnya itu semua orang itu yang sukses yang kita lihat sukses hari ini nggak ada satupun pasti yang jalannya mulus-mulus aja. Mungkin yang kita mau tahu tuh cuma cerita gimana cara mereka sukses. Kita nggak pernah mungkin penasaran sama cerita gagalnya apa. Jadi contoh kayak yang di diri aku sendiri, aku dikasih Tuhan gagal berulang kali gitu. Dari aku SMA sampai aku kuliah, aku pengen kerja keras tapi kok kayaknya Tuhan tuh nggak pernah izinin buat aku pengen ke A nggak dikasih, ke B nggak dikasih. Tapi ternyata tuh di balik hujan itu tuh Tuhan tuh kasih pelangi. Cuman kayak Tuhan tuh bilang tunggu dong, aku punya kado yang lebih baik untuk kamu. Cuman kayak aku mau lihat kamu seberapa kekeh buat tetap percaya sama aku. Yang aku selalu pikir tuh kalau kamu gagal ya kamu harus coba lagi, gagal ya coba lagi, habisin dulu jatah gagalmu sampai bikin Tuhan tuh terharu sama usahamu. Ya aku selalu pikir sih kayak gitu. Kasihlah Tuhan alasan kenapa Tuhan tuh harus kasih kamu berhasil. Gitu. Wow keren. Jadi memang jangan pernah ngelihat keberhasilan Yola ini instan. Jangan pernah ngelihat keberhasilan yang Yola capai ini kayak sekejap mata terjadi, tapi ada proses Tuhan. Dan tadi dari sharing Yola, aku pun nangkep ya sebuah poin yang sangat penting bahwa Tuhan itu punya waktu yang terbaik. Dan aku merasa bahwa Tuhan memang menyediakan setiap kita waktu yang terbaik ya, termasuk juga dengan bisnis Yola ini. Yola, ini kan Yola dalam bisnis ya, dalam berbisnis ini pernah nggak sih kamu tuh ngerasa jenuh gitu? Dan gimana cara kamu ya kalau misal pernah jenuh, bosen, aduh kok bisnis gini-gini aja, atau kebingungan, gimana cara kamu untuk bangkit dari kejenuhan ini, dari kebingungan ini? Pernah banget kok, pernah rasanya kayak ngerasa kok bahagiaan dulu ya, bahagiaan gini, maksudnya makin tinggi kita bukan cuman penghasilan yang nambah, tapi beban, pikiran, stres itu pasti ikut nambah. Pernah kayak ngerasa kok enakan dulu, nggak terlalu capek, kayak aku cuma jualan 20 cup aku bisa makan, aku udah bahagia. Kok sekarang rasanya semua jadi mudah tapi nggak ada yang nggak berharga lagi. Misalnya dulu kita mau makan mahal, kita harus nabung gitu baru bisa makan. Terus sekarang mau beli 10 juga bisa, tapi rasanya udah nggak seenak dulu. Itu pernah banget ngerasain. Cuman aku kayak pikir lagi, gila Tuhan udah kasih aku sebaik ini, seluar biasa ini, kenapa aku harus ngeluh lagi? Aku pikir lagi apa yang bisa aku lakuin ketika aku di sini. Mungkin dulu aku bisa membahagiakan diriku sendiri dengan beban yang dulu, tapi dengan sekarang mungkin akan lebih berat. Tapi nggak ada orang yang luar biasa kalau masalahnya cuma biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udah bikin lagi. Terus pernah juga kok rasanya tuh
mikir apa ya, ada waktunya bisnis mungkin lagi down atau apa, aku pernah mikir kayak dulu tuh kayak ini aku susah dapetinnya, aku nggak boleh sampai kehilangan gitu. Padahal aku mungkin waktu itu lupa kalau ini kan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan kasih, Tuhan mau ambil, itu punya Tuhan. Itu bukan hak aku buat ngatur Tuhan mau kasih, mau ambil kapan gitu. Sampai akhirnya aku pernah pasrahin kayak Tuhan, kalau emang Tuhan mau ambil, ini kan punya Tuhan, ambil aja nggak apa-apa, pasti kasih tahu kalau itu yang terbaik gitu. Tapi ketika aku udah mulai berpasrah kayak gitu, kayak malah semua tuh jalannya lebih mulus, kayak lebih Tuhan kasih aku bantuan satu, bantuan dua, bantuan tiga, sampai kayak oh iya Tuhan, mungkin Tuhan cuma pengen aku tuh inget ini. Tadi kalau dari sharing Yola memang apa ya, sangat nganu ya, apa, sangat dalam banget ya. Gimana ternyata Yola ini pernah ngalami masa-masa bosen atau malah stagnan ya dalam berbisnis ya, sehingga Tuhan tuh malah ajari sesuatu nilai yang baru, yaitu nilai berserah. Aku rasa ini menjadi sebuah poin ya buat kita juga yang usaha ini, atau kita yang bekerja juga memiliki nilai poin atau berserah ini. Nilai karena nggak gampang ya kita kalau di masa apa, apalagi kayak Yola ya dengan omset yang mungkin sudah di atas mungkin 8 digit, itu kan tentu Amin kok. tidak mudah ya. Nggak gampang ya untuk berserah ya, apalagi Tuhan berserah. Wah, gimana besok cara bayar karyawan dan macam-macamnya. Ya. Yola, ngobrol-ngobrol soal ini ya, ini kan lagi pandemi nih. Wah, ini semua bisnis omset nih rata-rata pada turun. Nah, Yola sendiri gimana nih dalam bisnisnya nih? Apakah juga mengalami hal yang sama atau bagaimana? Pastinya pasti kayaknya semuanya berdampak ya, komodo internal apapun atau dari eksternal. Contohnya tuh kayak baru-baru COVID, buah kan banyak impor, terus tiba-tiba pengiriman dihentikan, terus buahnya nggak ada, buahnya jadi mahal, bahan baku nggak bisa masuk, ya itu harus benar-benar putar otak sih. Pasti berpengaruh, cuman kayak yakin kalau ada tiap masalah pasti ada solusi. Udah cari solusinya, walaupun kayak ngesot juga ya udah cari solusinya apa. Belum lagi balik nggak ada pembeli, mahasiswa pulang, terus akhirnya cari cara. Justru kayak di waktu kayak gini malah kita belajar kalau di waktu kayak gini aja kita masih bisa bertahan, apalagi kalau dunia udah normal, semuanya udah bisa jalan. Justru ini kayak malah jadi seleksi kita kuat apa enggak gitu. Oh, oke. Luar biasa ya. Jadi justru malah jadi ini sebuah hal yang kita tuh ngelihat kayak kita nih kuat nggak, kita nih Ya, bisa nggak. Ini aja masa-masa pandemi kayak gini, masa-masa corona seperti ini aja kita bisa kok, apalagi nanti kalau sudah normal gitu ya. pokoknya pikir aja Jadi ini yang bisa positif aja lah pokoknya. wah, bener sih, setuju ya, supaya kita juga tetap semangat ya. Hmm. Eh, Yola, ini aku lagi nunggu pertanyaan tapi belum ada yang masuk ya, sorry ya. Em, aku lanjut lagi sama pertanyaanku ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komen sebelahnya, itu ada tanda tanya. Kalian bisa tulis di situ ya, supaya langsung nanti bisa aku tampilin untuk dijawab sama Yola. Yola ini ya, kita balik ke pertanyaan yang aku rasa kita menjadi prinsip kita ya sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang Nasrani ya, yang percaya sama Tuhan ya. Menurut Yola ini gimana ya? Kalau kita misal nih anak muda ataupun siapapun ya, yang pingin juga seperti Yola menjadi seorang entrepreneur, tapi dengan motivasi ingin menjadi kaya, apakah itu salah atau enggak? Menurut Yola sendiri gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya enggak ya, cuman kalau menjadi kaya sih enggak, tapi kayanya untuk apa? Untuk diri sendiri kah? Apa untuk keluarga kah atau apa? Kalau misalkan karena aku pikir ya, maksudnya yang selain kerja keras kita harus punya punya prinsip dan punya hati. Tujuan kita tuh apa sebenarnya, kan yang tahu tahu hati kita cuma Tuhan. Seandainya kita pengen prinsipnya cuma jadi kaya, dan Tuhan tuh lihat oh ya nih orang kalau dibuat kaya bisa, tapi kalau dia kaya jadi sombong atau kaya malah jadi orang yang gak baik, ya Tuhan juga gak akan kasih. Menurutku eh, motivasinya juga harus benar dulu. Kaya itu kan bisa negatif bisa positif, tergantung kok. Kalau kalau ditanya nih ya, kalau ditanya Yola sendiri motivasinya seperti apa? Yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman, yang mungkin bisa ditiru juga.
aku bisa capai. Contoh aku dulu pengen makan sesuatu tapi aku lihat tuh harganya bukan menunya. Sampai akhirnya aku mikir aku pengen suatu hari aku makan, aku nggak lihat harga, aku pengen cuma lihat menunya mana yang paling enak gitu. Nah ketika itu tercapai, aku cari lagi motivasi yang lebih tinggi. Aku cari motivasi yang lebih tinggi supaya aku semangat lagi. Buat apa sih aku kerja kalau ketika kita udah bisa bagian diri sendiri? Aku pengen aku yang tanggung mama papa aku. Nih ketika itu tercapai lagi, paling ujungnya yang menurut aku tujuan paling ujung adalah aku pengen jadi berkatnya banyak orang. Semakin banyak orang yang dapat lapangan pekerjaan, semakin banyak orang bisa mendapat berkat di sini ya, kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kita tuh bisa puas aja, karena kalau kita udah puas biasanya kita nggak akan ngelakuin apa-apa lagi, kita nggak akan berjuang lagi yang kayak gitu sih kok. Zona nyaman tuh nggak baik sebenarnya. Aku bersyukur banget karena aku dikasih tempaan tuh yang luar biasa buat aku sampai aku jadi terpaksa mau nggak mau. Dan aku juga salut banget sama teman-teman aku yang dia tuh hidupnya udah bagus dan ternyata mereka tuh bahkan bisa lebih kerja keras dari orang-orang yang kepepet. Nah itu yang hal yang harus selalu diingat sih. Oke. Keren banget ya. Ini ada satu pertanyaan masuk, kita jawab dulu ya Yul. Iya. Dari Ceria Hoswer nih, siapa tokoh yang paling menginspirasi Yola? Aduh, siapa ya? Paling orang tua aku sih kok, paling ngelihat mereka kerja keras banget. Kayak aku ngelihat papa mama aku, mereka itu mulai berdua dari nol. Mereka yang puluhan tahun ternyata bisa gagal. Ketika mereka gagal, mereka nggak cuma diem yang dulunya hidup enak, mereka bener-bener pas lagi pisah sama aku anaknya susah, tapi ternyata mama papaku mungkin jauh lebih susah. Mereka yang nggak punya kendaraan, yang mereka jalan kaki, minta ambil kerjaan sama orang, mereka jualan mereka jual anak-anaknya bisa sekolah ya, kayak gitu sih kok. Jadi aku akan sangat belajar sama mama papaku. Mereka pernah di atas, mereka pernah di bawah, dan akhirnya mereka bangkit dengan tangan mereka sendiri gitu. Dan bantuan Tuhan. Dan aku juga sharing, dulu aku yang pertama kali mutusin untuk mengenal Tuhan, karena aku sekeluarga nggak kenal Tuhan dulu. Abis itu setelah aku izin sama papa mama, aku mau pindah Kristen, boleh nggak ya gitu, karena aku udah ngalamin banyak pertemuan sama Tuhan sih, maksudnya pribadi aku, dan aku nggak meminta orang tua aku atau keluarga aku tuh untuk mama kenal Tuhan tuh kayak gini-gini, di situ nggak bener atau apa, aku nggak pernah kayak gitu. Tapi ternyata aku selalu bawa doa, dan ternyata aku nggak sangka setelah aku pindah Tuhan, orang tua aku itu rumahnya deket sama pendeta, jadi mereka sering sharing sama pendeta. Habis mereka sharing sama pendeta, pas aku pulang aku kaget, ternyata bilang mereka mau baptis, yang kayak gitu. Kayak ya Tuhan terima kasih, kayak terlalu banyak hal-hal luar biasa yang kayak Tuhan kasih ke hidup aku, bahkan tanpa ada penyertaan aku sendiri yang kayak aku harus datang mama aku sharing atau apa gitu. Jadi kayak luar biasa banget. Wow, keren banget ya. Jadi Tuhan ini nambahinnya bertubi-tubi ya. Iya. Ada pertanyaan lagi ya Yola? Iya. Ini dari Andrian Salim. Apa sih impian Kak Yola saat ini dan apa yang mau dicapai dalam waktu dekat? Impian saat ini tetap pengen punya hidup yang berguna bagi banyak orang. Impian yang paling dekat bisa fokus sama bisnis sih paling kok. Wah, nambah cabang lagi ya. Aduh, amin kok ya. Amin, pastilah ya. Iya. Ini kita ada pertanyaan lagi dari Anindya. Kak, gimana cara percaya sama karyawan-karyawan kakak? Gimana ya? Nggak usah sama karyawan. Iya bener nih, karyawannya banyak banget nih. Ada berapa ya Yul? Karyawan sekarang iya. sekitar mungkin 90-an deh kok. Wow. Sebenarnya nggak perlu nggak perlu cuma sama karyawan, mau sama teman, keluarga terdekat. Contohnya aja nggak semua bisa dipercaya sebenarnya. Cuman kayak balik lagi bawa doa. Terus kalau untuk karyawan ini lebih teknis, ada perjanjian. Jadi kayak maksudnya profesionalnya ya, kita punya rules di perusahaan, kita punya bagian HRD yang untuk seleksi kayak gitu-gitu. Oh, jadi Yola hire orang lain ya untuk bantu untuk seleksi supaya ya, yang bisnisnya tetap lurus, tetap bagus ya.
Mm. Wah, Tapi oke, ya keren. Yola, jadi maksudnya hah? kalau di perusahaan kan bukan cuman dari aku percaya ke mereka, mereka juga harus percaya ke perusahaan. Jadi dua arah. Jadi tetap harus adil gitu kok. Oh, oke. Bener sih. Pernah nggak sih ngalami apa ya masa-masa di mana karyawan tuh keluar masuk itu pernah nggak sih? Pernah banget. Terus ya itulah maksudnya aku bener-bener trial errorku terlalu banyak di salatnya. Cuman kalau nggak ada salatnya aku nggak belajar sama sekali sih kok. Jadi ya udah, ketika ada Hmm. masalah itu ya cari solusinya bener-bener dari hal kecil, mau belajar hukum, akuntansi, belajar tentang psikolog, pokoknya semua tuh ada gitu di sini. Ini banyak karyawan aku, ada tim aku. Hai. Keren. Yola, ini bicara soal karakter ya. Yola, gimana sih? Kamu kan udah berhasil ya, sukses seperti ini. Kemarin waktu ditawari pun untuk jadi pembicara di sini pun kamu langsung mau ya. Itu tips supaya tetap bisa humble, tetap rendah hati walaupun sudah sukses nih gimana ya? Enggak lah kok, kalau sukses aku rasa masih jauh banget, masih banyak yang jauh lebih sukses. Cuman aku selalu pikir kita nggak akan tahu ke depannya kita kayak gimana. Aku selalu ngeluh ya, memang aku ngerasa juga bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada sharing yang kita bisa bagi, apalagi untuk Tuhan kayak gini ya, kenapa enggak gitu. Oh, oke. Tetap menganu ya apa? Tetap humble, tetap mau sharing kayak gini ya. Ini ada pertanyaan lagi masuk ya, dijawab dulu ya. Buku bisnis atau pengembangan diri yang Yola rekomendasi dari Ceria Houseware. Aduh, sebenarnya aku tuh nggak jarang banget baca-baca yang kayak gini sih kok. Mungkin kalau sekarang itu banyak banget tips-tips kayak di TikTok apa di Instagram atau di YouTube kayak gitu banyak banget sih. Kayak gitu. Jadi lebih ngelihat kan ya, lihat sosmed bisnis berarti ya mungkin ya, Iya, atau pengembangan diri ya. iya. Oke. Em, ini apa ya? Aku mau tanya apa lagi nih? Oh iya ini nih. Em, ini mungkin masih nyambung sama yang tadi ya. Kalau Iya. ini kan di zaman milenial seperti ini, kita tuh bisa nggak sih kalau kita tuh mau berbisnis itu tetap lurus ya? Karena ada beberapa juga cerita-cerita bisnis harus nyokok dulu karena perizinannya susah. Nah Yola sendiri nanggep itu gimana sih? Kalau sekarang kita mau berbisnis anak-anak milenial itu bisa nggak kalau kita tetap jadi entrepreneur yang sesuai dengan firman Tuhan? Iya. Tetap bayar Pasti pajak bisa tentunya sih. ya, seperti itulah. Ya. Hah? Pasti bisa sih kok. Itu tergantung pilihan sih. eh itu tergantung dari pilihan kita kayak gimana. Yang kalau aku pikir yang paling penting ya memang kita harus punya prinsip sih, karena balik dunia bisnis itu benar-benar kejam banget. Yang baik bisa jadi jahat, itu juga yang jahat bisa tambah jahat. Jadi benar-benar harus punya pegangan dulu. Dan misalnya pun sampai ada sesuatu yang sudah dilakukan dan salah, kita harus bisa perbaikin dan harus punya kemauan untuk selalu perbaikin kayak gitu. Oh, jadi nggak pernah berhenti untuk terus belajar. Iya, Seperti itu ya kuncinya ya berarti Yul. iya. Ini aku mau tanya lagi Yul, sebentar ya. Aku ini Iya. ada cadangan pertanyaan lumayan sih. Nah ya, Cadangan. karena banyak banget ya dari kemarin yang aku share di Instagramku sendiri juga ada yang tanya ya ini. Oh ini pertanyaan ada nih yang masuk ya. Tanya gini nih, ini dijawab aja ya. Kira-kira gimana ya? Saat Kak Yola nanti, wah ini pertanyaannya agak serem sih. Saat Kak Yola nanti, sebentar tak bacain. Saat Kak Yola nanti sudah tiada, ingin dikenang sebagai siapa? Wah, sebagai siapa atau sebagai apa gitu ya? Kok sedih gitu ya, kayak serem juga. Tapi maksudnya aku Tapi udah keren punya banget nih cita-cita. pertanyaannya nih. Pengen dikenal sebagai Iya. siapa? Aku punya cita-cita. Maksudnya ketika kalau aku nggak ada satu hal mungkin yang aku tinggalin, entah panti asuhan, entah yayasan. Jadi kayak nggak perlu Yolanya yang diingat, tapi ada apa ya? Ada peninggalan yang oh ya, ini masih berjalan terus yang kayak gitu-gitu. Dan intinya aku selalu pengen berdoa sama Tuhan kayak Tuhan izinin aku untuk jadi berkat orang lain kalau emang Tuhan izinin kayak gitu. Jadi tolong buat aku
untuk tetap lurus pada jalannya. Kalau aku belok pun, namanya manusia, kita nggak akan tahu suatu hari kita akan buat salah atau yang nggak sengaja, sadar apa nggak sadar, kayak tolong Tuhan arahin lagi, karena aku pengen punya niat yang baik, dan kalau niat yang baik juga harus diwujudkan dengan cara yang baik kayak gitu. Oh, berarti sorry, ini berarti sudah ada pencapaian-pencapaian yang Yola capai ya? Misal seperti yang tadi Yola bilang, bangun panti asuhan atau apa gitu, sudah terrealisasi, Yol? Amin kok. Sekarang sih belum, lagi apa ya, lagi proses buat sampai ke sana. Yang sekarang aku bisa lakuin ya, contoh paling cuman, oh ya, aku paling infoin saatnya ada ambulans gratis. Jadi nanti di feed aku nanti aku share ada nomor-nomor ambulannya kayak gitu. Yang sekarang yang hal kecil aja yang sebisa aku kayak gitu. Wow, keren itu, udah ada ambulan gratisnya juga. Wah, keren. Memang diwujudkannya satu persatu ya, benar. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya ini ya. Coba kita jawab dulu ya. Apa rencana dari Dino? Ada rencana nggak sih buka yayasan sosial? Wah, kayaknya iya nih. Iya, ada. Gimana sih? Ada banget, dan apa namanya, tinggal pelan-pelan tabung dikit-dikit berkat dari Tuhan supaya itu bisa cepat terwujud. Doain ya, karena memang itu tujuan terdekat. Kalau tujuan terdekat aku sekarang sih pengennya kayak gitu. Oh, berarti ada impian juga membuat yayasan ya. Wah, keren banget nih. Jadi benar-benar Tuhan nih pakai Yola jadi saluran berkat ya, kalau apalagi lewat yayasan sosial. Keren. Yola, mengenai impianmu sendiri ya secara pribadi di dalam Tuhan, kamu ini punya impian apa sih? Punya impian apa ya, kok pengen jadi tetap orang yang jauh lebih baik, terus pengen jadi berkatnya orang, terus pengen apa ya, pengen hidup sesuai dengan kehendak Tuhan aja sih kok. Oke, keren. Sebentar ya, aku bacain pertanyaan lagi ya. Ini masih banyak nih yang masuk nih. Oh ya, buat teman-teman yang mau tanya juga bisa ya. Ini sembari aku juga bacain pertanyaan satu persatu nih yang masuk juga di Instagramku nih. Sebentar ya. Oh iya Yola, ini ada pertanyaan masuk nih, keren nih. Yola, punya nggak sih ayat pegangan yang Yola itu selalu bawa, yang itu mungkin jadi kekuatan Yola di setiap pergumulan Yola? Ada. Ayat firman Tuhan. Ada sih kok, cuman aku nggak hafal. Nanti aku share. Ada banget. Oh iya. Isinya itu waktu itu apa ya? Aku ada satu ayat yang mungkin kalau salah aku minta maaf ya, kayak waktu aku susah banget, terus aku baca satu ayat kayak burung-burung di udara aja Tuhan kasih makan gitu, apalagi kita anaknya manusia yang dijadikan Tuhan biarkan kekurangan kayak gitu. Wow, itu ya ayatnya. Iya. Oh iya. Tahu itu burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita ya, anak-anaknya pun juga Tuhan pasti juga pelihara. Keren. Iya, betul. Sorry. Itu bukan pertanyaan buat kamu. Sorry, kepencet. Oke, sebentar ya. Yola, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Ada nggak isi pesan-pesan buat kaum profesional ya? Karena IG kita kan di Yes Pro Community ini kan untuk kaum profesional ya. Ada nggak pesan-pesan untuk kaum profesional yang ingin juga seperti Yola, yang ingin jadi entrepreneur, yang juga menghadapi tantangan? Ada nggak Yola nih punya nggak pesan-pesan supaya mereka ini tetap kuat, tetap semangat, dan tetap lurus, tetap di jalan Tuhan? Jangan lupa, pokoknya kalau pesan dari aku, jangan lupa kalau kita ngelakuin apapun, jangan selalu mulai dengan doa yang baik, niat yang baik, karena
Tuhan tuh pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika niat kita baik, aku yakin Tuhan pasti akan kasih, entah dalam bentuknya dijawabnya iya ataupun tidak gitu ya. Selama kita berusaha buat sampai Tuhan tuh terharu sama usaha kita. Jadi kayak Tuhan tuh punya alasan kenapa impianmu tuh harus dikabulkan, kenapa Tuhan selalu kasih berkat yang kayak gitu-gitu sih kok. Dan untuk yang sekarang mau usaha, menurut aku zaman sekarang tuh enak banget. Mungkin kalau zaman dulu belum ada teknologi, kita harus punya modal besar, kita biar kita bisa sewa tempat ataupun kita harus keluar negeri, lihat tren apa di sana banget. Sekarang udah ada yang namanya ojek online yang kita jualan dulu, jual aja pasang GrabFood itu tuh cuma di kamar kosan, dan itu bisa gitu. Sekarang tuh modalnya lebih ke niatnya tuh kayak gimana, usahanya juga kayak gimana. Jangan cuma jadi penonton ketika ada media sosial atau aplikasi yang bisa membantu, tapi jadi pelaku juga di situ. Oh, jadi ikut kan ya, ikut update sama zaman ya. Jadi kalau Ya, ada benar. ada Grab ya ikut Grab misal gitu ya. Ada ojek ada onlinean ikut juga di situ. Jadi Ya, sebetulnya banyak jalan ya yang bisa ditempuh untuk bisa ya. kayak Yola ya, jadi entrepreneur ya. Ini ada pertanyaan ya, tak bacain dari Bakul Susu. Tanya Ya. dong Kak Yola, gimana cara membentuk tim? Kalau aku sendiri, aduh kalau aku bener-bener nggak expert di situ sih. Jadi kayak aku masih banget belajar sampai hari ini. Cuman dapetin tim itu juga nggak gampang. Keluar masuk orang itu banyak banget. Cuman selalu evaluasi sih, kumpul bareng. Kita samain dulu visi misinya apakah sama apa enggak. Nanti lama-lama yang paling penting adalah sistem. Akhirnya sistem yang akan menciptakan tim yang baik kayak gitu. Oh, wah keren. Berarti kan ya Yol, ini aku pertanyaan pribadi aja ya. Apakah ada impian atau ada keinginan sebetulnya pingin go sampai Indonesia bahkan luar negeri gitu ya? Ada. Karena impiannya tetap salatnya around the world kalau Tuhan izinin ya kok. Kalau nggak diizinin berarti Tuhan kasih jawaban yang lain gitu.